Cypher, kalau kamu telepon sekali lagi saat aku lagi perjalanan jauh, aku bakal gilas wajahmu dengan truk ini. Kamu, pemimpin Dominion Tech, perusahaan senjata miliaran dolar, kerja sebagai supir truk. Gak bisa lakukan itu kalau aku matikan, aku harus cari tahu siapa yang coba bunuh aku. Itu alasan aku telepon, bos. Kami sudah menemukan orangnya. Sial! Astaga! Itu dia, tangkap dia! Jalan! Aku bayar berapapun asal lolos dari mereka. Bisa tolong lebih cepat nggak? Nona, ini truk Peterbilt 6 silinder, oke? Bukan Ferrari. Ini bisa buat lebih cepat? Oke, kita coba. Sayang, ayo jalan. Ayo! Hati-hati dengan tembok itu. Sial! Awas! Kita aman sekarang. Kamu nggak apa-apa? Aku perlu berbaring. Boleh peluk aku? Aku merasa mual. Oke, sini. Hei. Gak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Apa? Aku merasa panas banget sekarang. Panas banget. Aku cuma... Oke, dengar. Aku bisa panggil dokter kalau perlu. Enggak, aku nggak perlu dokter. Aku perlu kamu. Sekarang. Hei, tunggu. Tunggu. Kita nggak seharusnya. Aku tahu yang aku mau. Hei, kamu yakin? Diam dan tiduri aku. Bos, aku kirimkan lokasi orang yang bunuh kamu. Saatnya akhiri ini. Lalu aku bisa hidup sederhana, tanpa bersembunyi. Andai aku bisa tetap di sini sama kamu, gadis misterius. Tapi ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Kamu beneran pikir bisa bunuh aku dan ambil alih perusahaanku? Kata seorang pria yang datang sendirian tanpa senjata. Bunuh dia sekarang. Kamu lupa satu hal. Aku yang jual senjata-senjata itu padamu. Mati kamu sialan! Bom ini gratis untukmu. Jangan. Kumohon kembali. Matikan bomnya, aku mohon. Enggak, aku gak mau mati seperti ini. Matikan!
Ayo sayang, kita cari ayahmu. Try me, I'm coming ready or not, I'm headed straight to the top. Whoa, oh, try me, I'm coming ready or not, I'm headed straight to the top. Whoa, oh, try me. Ibu, ayahku beneran ada di sini. Harusnya begitu. Kalau bajingan itu kabur lagi, dia nggak akan. Truknya rusak. Dia nggak bisa kabur. Jangan bilang truknya masih sama setelah 4 tahun. Andai aku bisa bilang begitu. Kamu nggak bisa sembunyi di bawah sana, jagoan. Walaupun aku suka pemandangannya. Faye, aku akan segera bayar sewanya, oke? Kalau kamu nggak ada, kamu harus bayar dengan cara lain. Melihat tubuhmu penuh keringat, buat aku tergila-gila. Faye, dengar. Aku akan bayar uangmu, oke? Karena aku punya muatan besar minggu ini. Kamu beneran mau hidup seperti ini? Di jalanan, habis bulan habis gaji. Kamu nggak mau aku manjain saja? Aku nggak akan terikat oleh siapapun. Gak ada istri, gak ada anak. Selamanya. Aku akhirnya temukan ayah. Nggak ada anak apanya. Pembohong. Hei, nak, kamu salah orang. Ibu bilang kamu ayahku. Bohong itu nggak baik. Dia nggak bohong. Kamu ayahnya. Bajingan sombong yang habis pakai lalu buang. Aku sudah cari kamu selama 4 tahun. Anak-anak lain bilang aku nggak punya ayah. Ayah nggak akan tinggalin aku kan? Dia beneran anakku. Tes DNA, resmi dan legal. Sial. Dia beneran anakmu ya? 99,99%. Kenapa kamu nggak cari aku lebih awal? Cari kamu? Oh ya, Kamu kira aku bisa Google ayah misterius dan dapatkan lokasi GPS-mu? Aku sudah cari kamu bertahun-tahun. Kamu nggak pernah tinggal di tempat yang sama. sial. Selama ini aku sembunyi karena aku kira teroris menguntitku. Ternyata dia orangnya. Oke, jujur saja, aku nggak nyangka satu kali Satu akan... kali? Enggak. Kalau kamu ingat dengan benar, kita lakukan 3 kali. Berturut-turut. Tanpa jeda. Sial, dia nggak main-main. Kalau kamu pria sejati, kamu akan nikahi aku sekarang. Maaf, apa? Maaf, apa nikah denganku beban? Aku terlalu jelek buat ayah. Bukan, tentu saja bukan. Lihat betapa cantiknya kamu. Aku ingin sekali jadi ayahmu. Aku bukan tipe yang cocok jadi ayah. Bukan. Diamlah dan masuk ke mobil. Kita akan menikah. Hore, sekarang aku punya ayah. Iya, dan aku juga punya anak perempuan tercantik di dunia. Aku sayang sama ayah. Karena sekarang Samar punya ayah, aku bisa fokus bereskan kekacauan di perusahaanku. Aku punya urusan penting yang harus aku urus. Aku akan telepon kamu. Oke? Kalau kamu coba kabur lagi, aku potong kelaminmu. Pesan diterima dengan jelas. Ayah, masukkan nomor ayah biar aku bisa telepon kalau kangen. Tentu saja, sayang. Kemari. Dah ayah. Dah, sayang.
Area sudah diamankan. Ini resmi menjadi area tanpa sinyal internet. Kasih hormat ke pemimpin kita. Komandan Reed. Aku punya tugas buat kalian. Scarlet Hayes, Apa yang kamu mau tahu, Pak? cari tahu apakah putrinya beneran anakku. Apa? Pak, dia mungkin manfaatkan dan hanya incar uang kamu. Cypher, kalau kamu terus ngoceh, aku akan potong lidahmu. Iya, Pak. Maaf. Terima kasih, Pak. Tolong kau uji ini dan kasih tahu aku segera setelah ada hasilnya. Aku akan uji sendiri. Ayo jalan. Kalau gadis itu beneran anakku, aku akan dedikasikan seluruh hidupku untuk memberi dia semua yang dia mau. Nona Scarlet, sekedar info, ayahmu sangat marah. Tentu saja dia marah. Scarlet, berani-beraninya kamu. Scarlet, perusahaan lagi kehabisan dana dan kamu masih berani datang ke sini. Terakhir aku cek, ayah ketua dewannya. Ini tanggung jawab ayah, bukan aku. Oh, tolong. Kalau kamu nikah dengan Bennett Whitmore, alih-alih kabur dan lahirkan anak haram itu, kita punya uang untuk selamatkan perusahaan. Tutup mulutmu, Daniel. Summer bukan anak haram. Dia punya orang tua yang mencintainya. Ya ampun. Ayah, ibu, kalian dengar nggak? Aku cuma bilang dan dia langsung marah. Scarlet, beraninya kamu bicara seperti itu ke adikmu. Padahal kamu yang hamil, seperti wanita murahan dan gak tahu siapa ayahnya. Oh, kamu aib bagi kita semua. Bennett bilang dia mungkin akan terima kamu kembali kalau kamu singkirkan monster itu. Gimana ayah bisa bilang begitu? Dia cucu ayah. Bukan bagiku, dia cuma anak tanpa ayah yang gak direncanakan, yang seharusnya di panti asuhan. Aku punya ayah. Aku punya. Oh, punya ya. Lalu di mana dia? Selama 4 tahun terakhir, kamu tahu apa kata orang tentang ibumu? Mereka bilang dia wanita murahan yang gak bisa jaga kehormatannya. Dan kamu cuma anak gak direncanakan yang gak seharusnya lahir. Hina aku sesukamu. Tapi aku bersumpah, kalau kamu hina putriku lagi, Daniel, aku akan cabut lidahmu. Ayah, wanita sialan ini pukul aku. Beraninya kamu sentuh adikmu. Sekarang minta maaf padanya. Atau aku sumpah akan hajar kamu habis-habisan di depan putrimu. Dia bukan adikku. Dia cuma anak haram dari wanita murahan selingkuhan ayah. Oh, Stephen, jangan biarkan dia bicara begitu. Sekarang, jadilah pria dan bela istri dan juga putrimu. Finn, minta maaf sekarang. Berhenti. Kakek, aku mohon. Jangan pukul ibu. Kakek menyakiti ibu. Lepaskan aku. Summer, apa yang ayah lakukan? Dia punya asma. Kalau dia mati, itu berarti eliminasi alam. Ayah itu monster. Bawa bocah itu keluar dari sini. Kurung dia. Oke. Summer, sayang, bernafas. Tarik nafas. Summer. Tolong aku. Ibu, ayah. Aku mohon. Biarkan dia keluar. Lepaskan dia. Aku mohon, jangan sakiti dia. Bos, hasil tes DNA sudah keluar. Summer adalah putri kandungmu. Dia beneran anakku. Tapi keluarga Hayes nggak pernah baik padanya. Sekarang tolak perjodohan dengan keluarga Whitmore. Dia dipandang rendah, terus-menerus ditekan. Dan Summer
dipanggil anak haram. Ya, itu sudah cukup. Terima kasih, sampai jumpa. Ulang tahun yang menyenangkan. Gak terasa dia sudah 2 tahun. Selamat ulang tahun sayang. Aku akan selalu mencintaimu. Makan siang habis les renang. Dia berenang di kolam dalam sendirian. Anakku tumbuh begitu cepat. Aku akan selalu bangga padamu. Banyak pengalaman pertama hari ini. Pertama kali petik labu dan nonton pertandingan bisbol. Ayahnya gak pernah ada untuk momen-momen pertamanya, tapi aku akan temani dia sebisa mungkin. Summer dirundung lagi hari ini. Ada bocah yang bilang dia gak punya ayah. Aku bawa dia makan es krim favoritnya untuk hibur dia. Untuk pria yang tinggalkan kami, aku gak akan pernah maafkan kamu. Kamu besarkan dia sendirian. Pasti sangat berat, tapi sekarang gak lagi. Aku di sini sekarang dan gak akan ada yang tindas putri kita lagi. Summer? Ayah, Sayang, apa yang terjadi? tolong. Summer, halo. Summer, di mana kamu? Ayah, Summer? Sial. Cypher, dengar. Tolong lacak panggilan itu, oke? Aku gak peduli apapun risikonya, temukan dia. Sekarang juga. Mereka akan segera tahu anak siapa yang mereka ganggu. Ayah, aku mohon. Aku mohon lepaskan dia. Dia nggak bisa bernapas, dia punya asma, dia bisa meninggal. Oh, lihat siapa yang mohon sekarang. Kamu baru saja tampar aku. Seharusnya kamu mohon padaku, kan? Kumohon, Daniel. Dia butuh inhalernya. Sudah terlambat. Lain kali sadar diri. Ayah, aku mohon. Oke, kamu mau selamatkan dia? Jawab ini. Apa hukuman melawan aku di rumahku? 10 pukulan. Kalau begitu tegakkan punggungmu. Oke. Lakukan. Yang penting lepaskan dia. Sekarang lepaskan dia. Langsung bahas anak itu lagi. Ayah, jelas dia belum belajar apapun. Daniel benar. Menurutku biarkan saja dia dikurung. Kalian monster. Demi Tuhan, kalau terjadi apa-apa padanya, kalian akan bertanggung jawab. Oke, kalau begitu buang saja anak haram itu. Mungkin aku akan biarkan dia hidup. Gak akan pernah. Ayah gak akan pernah ambil putriku dariku. Samar sayang. Samar sayang, ibu akan bawa kamu keluar, oke sayang? Samar. Samar sayang. Cepat, kasih kuncinya ke aku. ayah, tolong. Ayah, dia sudah gila. Lakukan sesuatu. Dasar wanita liar! Aku akan bunuh kamu! Di mana putriku?
Pemberhentian terakhir tur global Jackstone berlokasi di Seabreeze. Ribuan penggemar mengerubungi tempat konser, ingin melihat sekilas dirinya. Superstar pemenang Maple Global, Jax telah menaklukkan penghargaan musik, Diamond, Velvet Palm, Pop Idol, papan atas, dan sekarang dunia. Apa-apaan? Apa sih masalahmu? Ini ruang kelas, bukan sirkus. Puji-puji siapapun itu di tempat lain saja. Ya kenapa sih? Sampah masyarakat kan nggak tahu. Apa hubungannya superstar denganku? Aku nggak kayak para penggemar itu. Dan aku kehabisan waktu. Beasiswa kampusku adalah satu-satunya jalan keluarku. Jadilah berguna sekali ini saja. Harus ada yang membayar tagihan di sini. Apa-apaan? Apa? Sepedaku! Hei kau! Hah? Apa yang dia lakukan? Di mana dia? Jax! Kami akan mengejarmu! Kalau kau khawatir soal cewek-cewek itu, mereka sudah pergi, jadi... Sial. Astaga. Astaga, tolong! Oke. Oke. Ayolah. Lepaskan aku, lepaskan! Ada apa denganmu? Ada apa denganku? Sudah kubilang aku akan menuntutmu. Maaf, apa? Menuntut? Karena penguntitan, perilaku psikotik, aku akan telepon polisi. Polisi? Aku baru saja menyelamatkan nyawamu, gak berterima kasih padaku. Apa? Ku bilang, aku baru saja menyelamatkan nyawamu. Kau bukan penggemar. Penggemar? Gemar apa? Melompat ke air untuk nyelamatin orang asing? Sial. Cowok kurang ajar. Jadi remaja yang nggak tahu kalau aku bintang pop terbesar di dunia. Ini planet apa? Hariku sudah cukup buruk tanpa ini. Biarkan aku menebusnya. Iya, mana mungkin. Enggak, serius, biarkan aku menebusnya. Nona Sadie White. Kelihatannya dia kaya. Aku bisa kasih kau tiket masuk $500 belakang panggung malam ini. Apa tadi dia meminta uangku? Tiket masuk belakang panggung. Kau merusak sepedaku. Kau tahu? Lupakan saja. Tunggu, ini... Kau tahu kan ini basah? Ini Prada, kau bisa menjualnya. Ini pekerjaanmu kan? Apa?
Kau menjebak cewek-cewek itu dengan matamu yang indah dan baju desainermu. Kau pikir mataku indah? Tapi kau sebenarnya cuma bajingan narsistik yang bahkan gak bisa berterima kasih pada gadis yang kasih kau napas buatan saat dia bahkan belum pernah ciuman. Kau kasih aku ciuman pertamamu. Tunggu, kau belum tahu namaku. Aku gak tertarik. Kenapa kau sangat jahat pada aku, Sadie White? Dan kenapa aku suka itu? Skandal pinggir pantai, superstar dengan kekasih rahasia. Hei ibu, aku... Jadilah berguna sekali ini saja. Apa ini, Bu? Pekerjaan barumu. Harus ada yang membayar tagihan di sini. Aku harus bekerja sebanyak apa untuk membiayai keluarga ini? Gak nyangka aku memakai sepatu roda sejauh 6 kilometer. Aduh, aku harus bekerja 2 shift untuk mengganti roda yang dirusak bajingan itu. Aku gak nyangka kita akan melihat Jax tampil langsung. Apa dia akan melihat kita? Ayolah, ini bukan drama vertikal yang menggelikan itu. Hei kau tahu di mana ruang gantinya? Aku harus kasih ini ke Jax, dia akan tampil dalam 20 menit. Tunggu, aku nggak tahu. Makasih, maaf, ada keadaan darurat, paparazi berusaha menerobos masuk, makasih. Ini hari pertama aku. Ini konyol, apa-apaan? Kenapa kau biarkan dia pergi keluar dengan jam tangan Maple? Oke. Enggak, aku sudah bilang. Dia cuma boleh terlihat dengan Rotex di pergelangan tangannya. Kau berada di ujung tanduk. Apa kau mau dia kehilangan kontrak $30 juta ini, ha? Begitu? Oke, sudah cukup. CMS malam. Kau pakai apa di tanganmu? Jam tangan Maple. Jam tangan Maple? Kau punya kontrak eksklusif 1 tahun dengan Rotex. Itu cuma jam tangan. Cuma jam tangan. Cuma jam tangan? Jax, ini adalah kontrak $30 juta. Kau sudah berkepala 2. Sudah waktunya kau serius tentang bisnismu. Serius? Aku belum makan seharian dan aku harus tampil selama 3 jam di depan seluruh stadium 20 menit lagi saat kau bicara padaku tentang jadi serius. Dan sekarang berita CMS bilang turmu mulai kehilangan daya tariknya. Persetan mereka. Aku mau cari udara. Jax, kita nggak punya waktu. Ku bilang beri aku waktu sebentar. Aku sangat... Itu kau. Tunggu sebentar. Kau pria yang... Cewek bodoh! Lihat perbuatanmu. Dia harus naik ke panggung 10 menit lagi. Ada apa denganmu? Ada apa denganku? Apa kau tahu siapa aku sebenarnya? Hah? Jangan marahi dia. Apa? Dia merusak setelan jasmu. Vior mensponsori kita cuma untuk 1 setelan. Kami akan menuntutmu. Kau akan berutang ribuan. Keluar. Pergi. Carikan aku baju lain untuk dipakai. Jax? Atau aku nggak akan naik ke panggung. Lihat apa kau? Kau dengar dia? Dan waktu aku kembali, dia harus sudah pergi. Dia harus sudah dipecat. Sadie kan? Aku minta maaf. Bohong. Dengar, kasih tahu wanita gila itu aku berhenti. Tunggu. Lepaskan aku. Ku bilang tunggu, Sadie White. Ku bilang tunggu, Sadie White. Kau ngapain kau bilang aku berhenti? Kau nggak tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu. Kau bajingan
yang merusak sepedaku, mengira aku penguntit padahal sudah kuselamatkan saat tenggelam lalu diserang oleh pelayanmu. Dia manajerku dan aku minta maaf. Astaga, matanya memang indah. Ya, aku memaafkanmu. Jadi, apa aku sudah boleh pergi? Enggak. Kau nggak boleh pergi dariku lagi. Nggak boleh ada yang pergi. Karena kau terkenal. Karena aku Jack Stone. Huh? Artis laki-laki termuda di puncak Billboard Hot 100. Artis yang paling banyak diputar kedua di Spotify. Nggak tahu. Tapi itu masuk akal. Melihatmu yang nggak peka. Sadarlah, Sadie. Dia cuma bajingan tampan. Bantu aku jadi peka. Apa? Berapa umurmu? 18. Berapa umurmu? Baiklah, Sadie yang berumur 18 tahun. Kau gadis remaja pertama yang pernah kutemui yang gak tahu dan gak peduli sama sekali kalau aku bintang pop terbesar di dunia. Jadi aku akan cari cara lain untuk memikatmu. Cypher, kalau kamu telepon sekali lagi saat aku lagi perjalanan jauh, aku bakal gilas wajahmu dengan truk ini. Kamu, pemimpin Dominion Tech, perusahaan senjata miliaran dolar, kerja sebagai supir truk. Gak bisa lakukan itu kalau aku matikan. Aku harus cari tahu siapa yang coba bunuh aku. Itu alasan aku telepon, bos. Kami sudah menemukan orangnya. Sial! Astaga! Itu dia, tangkap dia! Jalan! Aku bayar berapapun asal lolos dari mereka. Bisa tolong lebih cepat nggak? Nona, ini truk Peterbilt 6 silinder, oke? Bukan Ferrari. Ini bisa buat lebih cepat? Oke, kita coba. Sayang, ayo jalan. Ayo! Hati-hati dengan tembok itu. Sial! Awas! Kita aman sekarang. Kamu nggak apa-apa? Aku perlu berbaring. Boleh peluk aku? Aku merasa mual. Oke, sini. Hei. Gak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Apa? Aku merasa panas banget sekarang. Panas banget. Aku cuma... Oke, dengar. Aku bisa panggil dokter kalau perlu. Enggak, aku nggak perlu dokter. Aku perlu kamu. Sekarang. Hei, tunggu. Tunggu. Kita nggak seharusnya. Aku tahu yang aku mau. Hei, kamu yakin? Diam dan tiduri aku. Bos, aku kirimkan lokasi orang yang buru kamu.
Saatnya akhiri ini. Lalu aku bisa hidup sederhana, tanpa bersembunyi. Andai aku bisa tetap di sini sama kamu, gadis misterius. Tapi ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Kamu beneran pikir bisa bunuh aku dan ambil alih perusahaanku? Kata seorang pria yang datang sendirian tanpa senjata. Bunuh dia sekarang. Kamu lupa satu hal. Aku yang jual senjata-senjata itu padamu. Mati kamu sialan! Bom ini gratis untukmu. Jangan. Kumohon kembali. Matikan bomnya, aku mohon. Enggak, aku gak mau mati seperti ini. Matikan! Ayo sayang, kita cari ayahmu. Try me, I'm coming ready or not, I'm headed straight to the top. Whoa, oh, try me, I'm coming ready or not, I'm headed straight to the top. Whoa, oh, try me. Ibu, ayahku beneran ada di sini. Harusnya begitu. Kalau bajingan itu kabur lagi, dia nggak akan. Truknya rusak. Dia nggak bisa kabur. Jangan bilang truknya masih sama setelah 4 tahun. Andai aku bisa bilang begitu. Kamu nggak bisa sembunyi di bawah sana, jagoan. Walaupun aku suka pemandangannya. Faye, aku akan segera bayar sewanya, oke? Kalau kamu nggak ada, kamu harus bayar dengan cara lain. Melihat tubuhmu penuh keringat, buat aku tergila-gila. Faye, dengar. Aku akan bayar uangmu, oke? Karena aku punya muatan besar minggu ini. Kamu beneran mau hidup seperti ini? Di jalanan, habis bulan habis gaji. Kamu nggak mau aku manjain saja? Aku nggak akan terikat oleh siapapun. Gak ada istri, gak ada anak. Selamanya. Aku akhirnya temukan ayah. Nggak ada anak apanya. Pembohong. Hei, nak, kamu salah orang. Ibu bilang kamu ayahku. Bohong itu nggak baik. Dia nggak bohong. Kamu ayahnya. Bajingan sombong yang habis pakai lalu buang. Aku sudah cari kamu selama 4 tahun. Anak-anak lain bilang aku nggak punya ayah. Ayah nggak akan tinggalin aku, kan? Dia beneran anakku. Tes DNA, resmi dan legal. Sial, dia beneran anakmu ya? 99,99%. Kenapa kamu nggak cari aku lebih awal? Cari kamu? Oh ya? Kamu kira aku bisa Google ayah misterius dan dapatkan lokasi GPS-mu? Aku sudah cari kamu bertahun-tahun. Kamu nggak pernah tinggal di tempat yang sama. Sial.
Selama ini aku sembunyi karena aku kira teroris menguntitku. Ternyata dia orangnya. Oke, jujur saja, aku nggak nyangka satu kali akan... Satu kali? Enggak. Kalau kamu ingat dengan benar, kita lakukan 3 kali. Berturut-turut. Tanpa jeda. Sia, dia nggak main-main. Kalau kamu pria sejati, kamu akan nikahi aku sekarang. Maaf, apa? Maaf, apa nikah denganku beban? Aku terlalu jelek buat ayah. Bukan, tentu saja bukan. Lihat betapa cantiknya kamu. Aku ingin sekali jadi ayahmu. Aku bukan tipe yang cocok jadi ayah. Bukan. Diamlah dan masuk ke mobil. Kita akan menikah. Hore! Sekarang aku punya ayah. Iya, dan aku juga punya anak perempuan tercantik di dunia. Aku sayang sama ayah. Karena sekarang Summer punya ayah, aku bisa fokus bereskan kekacauan di perusahaanku. Aku punya urusan penting yang harus aku urus. Aku akan telepon kamu. Oke. Kalau kamu coba kabur lagi, aku potong kelaminmu. Pesan diterima dengan jelas. Ayah, masukkan nomor ayah biar aku bisa telepon kalau kangen. Tentu saja, sayang. Kemari. Dah, ayah. Dah, sayang. Area sudah diamankan. Ini resmi menjadi area tanpa sinyal internet. Kasih hormat ke pemimpin kita. Komandan David. Aku punya tugas buat kalian. Scarlet Hayes. Apa yang kamu mau tahu, Pak? Cari tahu apakah putrinya beneran anakku. Apa? Pak, dia mungkin manfaatkan dan hanya incar uang kamu. Cypher, kalau kamu terus ngoceh, aku akan potong lidahmu. Iya, Pak. Maaf. Terima kasih, Pak. Tolong kau uji ini dan kasih tahu aku segera setelah ada hasilnya. Aku akan uji sendiri. Ayo jalan. Kalau gadis itu beneran anakku, aku akan dedikasikan seluruh hidupku untuk memberi dia semua yang dia mau. Nona Scarlet, sekedar info, ayahmu sangat marah. Tentu saja dia marah. Scarlet! Berani-beraninya kamu. Scarlet, perusahaan lagi kehabisan dana dan kamu masih berani datang ke sini. Terakhir aku cek, ayah ketua dewannya. Ini tanggung jawab ayah, bukan aku. Oh, tolong. Kalau kamu nikah dengan Bennett Whitmore, alih-alih kabur dan lahirkan anak haram itu, kita punya uang untuk selamatkan perusahaan. Tutup mulutmu, Daniel. Summer bukan anak haram. Dia punya orang tua yang mencintainya. Ya ampun. Ayah, ibu, kalian dengar nggak? Aku cuma bilang dan dia langsung marah. Scarlet, beraninya kamu bicara seperti itu ke adikmu. Padahal kamu yang hamil, seperti wanita murahan dan gak tahu siapa ayahnya. Oh, kamu aib bagi kita semua. Bennett bilang dia mungkin akan terima kamu kembali kalau kamu singkirkan monster itu. Gimana ayah bisa bilang begitu? Dia cucu ayah. Bukan bagiku, dia cuma anak tanpa ayah yang gak direncanakan, yang seharusnya di panti asuhan. Aku punya ayah, aku punya. Oh, punya ya. Lalu di mana dia? Selama 4 tahun terakhir, kamu tahu apa kata orang tentang ibumu? Mereka bilang dia wanita murahan yang gak bisa jaga kehormatannya. Dan kamu cuma anak gak direncanakan yang gak seharusnya lahir. Hina aku sesukamu.
Tapi aku bersumpah, kalau kamu hina putriku lagi, Daniel, aku akan cabut lidahmu. Ayah, wanita sialan ini pukul aku. Beraninya kamu sentuh adikmu. Sekarang minta maaf padanya. Atau aku sumpah akan hajar kamu habis-habisan di depan putrimu. Dia bukan adikku. Dia cuma anak haram dari wanita murahan selingkuhan ayah. Oh, Stephen, jangan biarkan dia bicara begitu. Sekarang, jadilah pria dan bela istri dan juga putrimu. Finn, minta maaf sekarang. Berhenti! Kakek, aku mohon. Jangan pukul ibu. Kakek menyakiti ibu. Lepaskan aku. Summer, apa yang ayah lakukan? Dia punya asma. Kalau dia mati, itu berarti eliminasi alam. Ayah itu monster. Bawa bocah itu keluar dari sini. Kurung dia. Oke. Summer, sayang, bernafas. Tarik nafas. Summer. Tolong aku. Ibu, ayah. Aku mohon. Biarkan dia keluar. Lepaskan dia. Aku mohon, jangan sakiti dia. Bos, hasil tes DNA sudah keluar. Summer adalah putri kandungmu. Dia beneran anakku. Tapi keluarga Hayes nggak pernah baik padanya. Sekarang tolak perjodohan dengan keluarga Whitmore. Dia dipandang rendah, terus-menerus ditekan. Dan Summer dipanggil anak haram. Ya, itu sudah cukup. Terima kasih, sampai jumpa. Ulang tahun yang menyenangkan. Gak terasa dia sudah 2 tahun. Selamat ulang tahun, sayang. Aku akan selalu mencintaimu. Makan siang habis les renang. Dia berenang di kolam dalam sendirian. Anakku tumbuh begitu cepat. Aku akan selalu bangga padamu. Banyak pengalaman pertama hari ini. Pertama kali petik labu dan nonton pertandingan bisbol. Ayahnya gak pernah ada untuk momen-momen pertamanya, tapi aku akan temani dia sebisa mungkin. Summer dirundung lagi hari ini. Ada bocah yang bilang dia gak punya ayah. Aku bawa dia makan es krim favoritnya untuk hibur dia. Untuk pria yang tinggalkan kami, aku gak akan pernah maafkan kamu. Kamu besarkan dia sendirian. Pasti sangat berat, tapi sekarang gak lagi. Aku di sini sekarang dan gak akan ada yang tindas putri kita lagi. Summer? Ayah. Sayang, apa yang terjadi? Tolong. Summer, halo. Summer, di mana kamu? Ayah. Tolong. Summer? Sial. Cypher, dengar. Tolong lacak panggilan itu, oke? Aku gak peduli apapun risikonya, temukan dia. Sekarang juga. Mereka akan segera tahu anak siapa yang mereka ganggu. Ayah, aku mohon. Aku mohon lepaskan dia. Dia gak bisa bernafas, dia punya asma, dia bisa meninggal. Oh, lihat siapa yang mohon sekarang. Kamu baru saja tampar aku. Seharusnya kamu mohon padaku, kan? Kumohon, Daniel. Dia butuh inhalernya. Sudah terlambat. Lain kali sadar diri. Ayah, aku mohon. Oke, kamu mau selamatkan dia? Jawab ini. Apa hukuman melawan aku di rumahku? 10 pukulan. Kalau begitu tegakkan punggungmu. Oke. Lakukan. Yang penting lepaskan dia.
Sekarang lepaskan dia. Langsung bahas anak itu lagi. Ayah, jelas dia belum belajar apapun. Daniel benar. Menurutku biarkan saja dia dikurung. Kalian monster. Demi Tuhan, kalau terjadi apa-apa padanya, kalian akan bertanggung jawab. Oke, kalau begitu buang saja anak haram itu. Mungkin aku akan biarkan dia hidup. Gak akan pernah. Ayah gak akan pernah ambil putriku dariku. Samar sayang. Samar sayang, ibu akan bawa kamu keluar, oke sayang? Samar. Samar sayang. Cepat, kasih kuncinya ke aku. Ayah, tolong. Ayah, dia sudah gila. Lakukan sesuatu. Dasar wanita liar! Aku akan bunuh kamu! Di mana putriku? Pemberhentian terakhir tur Global Jackstone berlokasi di Seabreeze. Ribuan penggemar mengerubungi tempat konser, ingin melihat sekilas dirinya. Superstar pemenang Maple Global, Jax telah menaklukkan penghargaan musik, Diamond, Velvet Palm, Pop Idol, papan atas, dan sekarang dunia. Apa-apaan? Apa sih masalahmu? Ini ruang kelas, bukan sirkus. Puji-puji siapapun itu di tempat lain saja. Ya kenapa sih? Sampah masyarakat kan nggak tahu. Apa hubungannya superstar denganku? Aku nggak kayak para penggemar itu. Dan aku kehabisan waktu. Beasiswa kampusku adalah satu-satunya jalan keluarku. Jadilah berguna sekali ini saja. Harus ada yang membayar tagihan di sini. Apa-apaan? Apa? Sepedaku! Hei kau! Hah? Apa yang dia lakukan? Di mana dia? Jax! Kami akan mengejarmu! Kalau kau khawatir soal cewek-cewek itu, mereka sudah pergi, jadi... Sial. Astaga. Astaga, tolong! Oke. Oke. Ayolah.
Lepaskan aku, lepaskan! Ada apa denganmu? Ada apa denganku? Sudah kubilang aku akan menuntutmu. Maaf, apa? Menuntut? Karena penguntitan, perilaku psikotik, aku akan telepon polisi. Polisi? Aku baru saja menyelamatkan nyawamu, nggak berterima kasih padaku. Apa? Ku bilang, aku baru saja menyelamatkan nyawamu. Kau bukan penggemar. Penggemar? Gemar apa? Melompat ke air untuk nyelamatin orang asing? Sial. Cowok kurang ajar. Jadi seremaja yang nggak tahu kalau aku bintang pop terbesar di dunia. Ini planet apa? Hariku sudah cukup buruk tanpa ini. Biarkan aku menebusnya. Iya, mana mungkin. Enggak, serius, biarkan aku menebusnya. Nona Sadie White. Sadie White. Kelihatannya dia kaya. Aku bisa kasih kau tiket masuk $500? belakang panggung malam ini. Apa tadi dia meminta uangku? Tiket masuk belakang panggung. Kau merusak sepedaku. Kau tahu? Lupakan saja. Tunggu, ini... Kau tahu kan ini basah? Ini Prada, kau bisa menjualnya. Ini pekerjaanmu kan? Apa? Kau menjebak cewek-cewek itu dengan matamu yang indah dan baju desainermu? Kau pikir mataku indah? Tapi kau sebenarnya cuma bajingan narsistik yang bahkan gak bisa berterima kasih pada gadis yang kasih kau napas buatan saat dia bahkan belum pernah ciuman. Kau kasih aku ciuman pertamamu. Tunggu, kau belum tahu namaku. Aku gak tertarik. Kenapa kau sangat jahat pada aku, Sadie White? Dan kenapa aku suka itu? Skandal pinggir pantai, superstar dengan kekasih rahasia. Hei ibu, aku... Jadilah berguna sekali ini saja. Apa ini, Bu? Pekerjaan barumu. Harus ada yang membayar tagihan di sini. Aku harus bekerja sebanyak apa untuk membiayai keluarga ini? Gak nyangka aku memakai sepatu roda sejauh 6 kilometer. Aduh, aku harus bekerja 2 shift untuk mengganti roda yang dirusak bajingan itu. Aku gak nyangka kita akan melihat Jax tampil langsung. Apa dia akan melihat kita? Ayolah, ini bukan drama vertikal yang menggelikan itu. Hei kau tahu di mana ruang gantinya? Aku harus kasih ini ke Jax, dia akan tampil dalam 20 menit. Tunggu, aku nggak tahu. Makasih, maaf, ada keadaan darurat, paparazi berusaha menerobos masuk, makasih. Ini hari pertama aku. Ini konyol, apa-apaan? Kenapa kau biarkan dia pergi keluar dengan jam tangan Maple? Oke. Enggak, aku sudah bilang. Dia cuma boleh terlihat dengan Rotex di pergelangan tangannya. Kau berada di ujung tanduk. Apa kau mau dia kehilangan kontrak $30 juta ini, ha? Begitu? Oke, sudah cukup. CMS malam. Kau pakai apa di tanganmu? Jam tangan Maple. Jam tangan Maple? Kau punya kontrak eksklusif 1 tahun dengan Rotex. Itu cuma jam tangan. Cuma jam tangan. Cuma jam tangan? Jax, ini adalah kontrak $30 juta. Kau sudah berkepala 2. Sudah waktunya kau serius tentang bisnismu. Serius? Aku belum makan seharian dan aku harus tampil selama 3 jam di depan seluruh stadium 20 menit lagi saat kau bicara padaku tentang jadi serius. Dan sekarang berita CMS bilang turmu mulai kehilangan daya tariknya. Persetan mereka. Aku mau cari udara. Jax, kita nggak punya waktu. Aku bilang beri aku waktu sebentar. Sorry. Aku sangat... Itu kau.
Tunggu sebentar. Kau pria yang... Cewek bodoh! Lihat perbuatanmu. Dia harus naik ke panggung 10 menit lagi. Ada apa denganmu? Ada apa denganku? Apa kau tahu siapa aku sebenarnya? Hah? Jangan marahi dia. Apa? Dia merusak setelan jasmu. Fior mensponsori kita cuma untuk 1 setelan. Kami akan menuntutmu. Kau akan berutang ribuan. Keluar! Pergi! Carikan aku baju lain untuk dipakai. Jax? Atau aku nggak akan naik ke panggung. Lihat apa kau? Kau dengar dia? Dan waktu aku kembali, dia harus sudah pergi. Dia harus sudah dipecat. Sadie kan? Aku minta maaf. Bohong. Dengar, kasih tahu wanita gila itu aku berhenti. Tunggu. Lepaskan aku. Ku bilang tunggu, Sadie White. Ku bilang tunggu, Sadie White. Kau ngapain kau bilang aku berhenti? Kau nggak tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu. Kau bajingan yang merusak sepedaku, mengira aku penguntit padahal sudah kuselamatkan saat tenggelam lalu diserang oleh pelayanmu. Dia manajerku dan... aku minta maaf. Astaga, matanya memang indah. Ya, aku memaafkanmu. Jadi, apa aku sudah boleh pergi? Enggak. Kau nggak boleh pergi dariku lagi. Nggak boleh ada yang pergi. Karena kau terkenal. Karena aku Jack Stone. Huh? Artis laki-laki termuda di puncak Billboard Hot 100. Artis yang paling banyak diputar kedua di Spotify. Nggak tahu. Tapi itu masuk akal. Melihatmu yang nggak peka. Sadarlah, Sadie. Dia cuma bajingan tampan. Bantu aku jadi peka. Apa? Berapa umurmu? 18. Berapa umurmu? Baiklah, Sadie yang berumur 18 tahun. Kau gadis remaja pertama yang pernah kutemui yang gak tahu dan gak peduli sama sekali kalau aku bintang pop terbesar di dunia. Jadi aku akan cari cara lain untuk memikatmu. Cypher, kalau kamu telepon sekali lagi saat aku lagi perjalanan jauh, aku bakal gilas wajahmu dengan truk ini. Kamu, pemimpin Dominion Tech, perusahaan senjata miliaran dolar, kerja sebagai supir truk. Gak bisa lakukan itu kalau aku matikan. Aku harus cari tahu siapa yang coba bunuh aku. Itu alasan aku telepon, bos. Kami sudah menemukan orangnya. Sial! Astaga! Itu dia, tangkap dia! Jalan! Aku bayar berapapun asal lolos dari mereka. Bisa tolong lebih cepat nggak? Nona, ini truk Peterbilt 6 silinder, oke? Bukan Ferrari. Ini bisa buat lebih cepat? Oke, kita coba.
Sayang, ayo jalan. Ayo! Hati-hati dengan tembok itu. Sial! Awas! Kita aman sekarang. Kamu nggak apa-apa? Aku perlu berbaring. Boleh peluk aku? Aku merasa mual. Oke, sini. Hei. Gak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Apa? Aku merasa panas banget sekarang. Panas banget. Aku cuma... Oke, dengar. Aku bisa panggil dokter kalau perlu. Enggak, aku nggak perlu dokter. Aku perlu kamu. Sekarang. Hei, tunggu. Tunggu. Kita nggak seharusnya. Aku tahu yang aku mau. Hei, kamu yakin? Diam dan tiduri aku. Bos, aku kirimkan lokasi orang yang buru kamu. Saatnya akhiri ini. Lalu aku bisa hidup sederhana, tanpa bersembunyi. Andai aku bisa tetap di sini sama kamu, gadis misterius. Tapi ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Kamu beneran pikir bisa bunuh aku dan ambil alih perusahaanku? Kata seorang pria yang datang sendirian tanpa senjata. Bunuh dia sekarang. Kamu lupa satu hal. Aku yang jual senjata-senjata itu padamu. Mati kamu sialan! Bom ini gratis untukmu. Jangan. Kumohon kembali. Matikan bomnya, aku mohon. Enggak, aku gak mau mati seperti ini. Matikan! Ayo sayang, kita cari ayahmu. Try me, I'm coming ready or not, I'm headed straight to the top. Whoa, oh, try me, I'm coming ready or not, I'm headed straight to the top. Whoa, oh, try me. Ibu, ayahku beneran ada di sini. Harusnya begitu. Kalau bajingan itu kabur lagi, dia nggak akan. Truknya rusak. Dia nggak bisa kabur. Jangan bilang truknya masih sama setelah 4 tahun. Andai aku bisa bilang begitu. Kamu nggak bisa sembunyi di bawah sana, jagoan. Walaupun aku suka pemandangannya. Faye, aku akan segera bayar sewanya, oke? Kalau kamu nggak ada, kamu harus bayar dengan cara lain.
Melihat tubuhmu penuh keringat, buat aku tergila-gila. Faye, dengar. Aku akan bayar uangmu, oke? Karena aku punya muatan besar minggu ini. Kamu beneran mau hidup seperti ini? Di jalanan, habis bulan habis gaji. Kamu nggak mau aku manjain saja? Aku nggak akan terikat oleh siapapun. Gak ada istri, gak ada anak. Selamanya. Aku akhirnya temukan ayah. Nggak ada anak apanya. Pembohong. Hei, nak, kamu salah orang. Ibu bilang kamu ayahku. Bohong itu nggak baik. Dia nggak bohong. Kamu ayahnya. Bajingan sombong yang habis pakai lalu buang. Aku sudah cari kamu selama 4 tahun. Anak-anak lain bilang aku nggak punya ayah. Ayah nggak akan tinggalin aku, kan? Dia beneran anakku. Tes DNA, resmi dan legal. Sial, dia beneran anakmu ya? 99,99%. Kenapa kamu nggak cari aku lebih awal? Cari kamu? Oh ya? Kamu kira aku bisa Google ayah misterius dan dapatkan lokasi GPS-mu? Aku sudah cari kamu bertahun-tahun. Kamu nggak pernah tinggal di tempat yang sama. Sial, selama ini aku sembunyi karena aku kira teroris menguntitku. Ternyata dia orangnya. Oke, jujur saja, aku nggak nyangka satu kali akan... Satu kali? Enggak. Kalau kamu ingat dengan benar, kita lakukan 3 kali. Berturut-turut. Tanpa jeda. Sial, dia nggak main-main. Kalau kamu pria sejati, kamu akan nikahi aku sekarang. Maaf, apa? Maaf, apa nikah denganku beban? Aku terlalu jelek buat ayah. Bukan, tentu saja bukan. Lihat betapa cantiknya kamu. Aku ingin sekali jadi ayahmu. Aku bukan tipe yang cocok jadi ayah. Bukan. Diamlah dan masuk ke mobil. Kita akan menikah. Hore! Sekarang aku punya ayah. Punya ayah. Iya, dan aku juga punya anak perempuan tercantik di dunia. Aku sayang sama ayah. Karena sekarang Samar punya ayah, aku bisa fokus bereskan kekacauan di perusahaanku. Aku punya urusan penting yang harus aku urus. Aku akan telepon kamu. Oke. Kalau kamu coba kabur lagi, aku potong kelaminmu. Pesan diterima dengan jelas. Ayah, masukkan nomor ayah. Biar aku bisa telepon kalau kangen. Tentu saja, sayang. Kemari. Dah, ayah. Dah, sayang. Area sudah diamankan. Ini resmi menjadi area tanpa sinyal internet. Kasih hormat ke pemimpin kita. Komandan David. Aku punya tugas buat kalian. Scarlet Hayes. Apa yang kamu mau tahu, Pak? Cari tahu apakah putrinya beneran anakku. Apa? Pak, dia mungkin manfaatkan dan hanya incar uang kamu. Cypher, kalau kamu terus ngoceh, aku akan potong lidahmu. Iya, Pak. Maaf. Terima kasih, Pak. Tolong kau uji ini dan kasih tahu aku segera setelah ada hasilnya. Aku akan uji sendiri. Ayo jalan. Kalau gadis itu beneran anakku, aku akan dedikasikan seluruh hidupku untuk memberi dia semua yang dia mau. Nona Scarlett, sekedar info, ayahmu
Sangat marah. Tentu saja dia marah. Scarlet! Berani-beraninya kamu. Scarlet, perusahaan lagi kehabisan dana dan kamu masih berani datang ke sini. Terakhir aku cek, ayah ketua dewannya. Ini tanggung jawab ayah, bukan aku. Oh, tolong. Kalau kamu nikah dengan Bennett Whitmore, alih-alih kabur dan lahirkan anak haram itu, kita punya uang untuk selamatkan perusahaan. Tutup mulutmu, Daniel. Summer bukan anak haram. Dia punya orang tua yang mencintainya. Ya ampun. Ayah, ibu, kalian dengar nggak? Aku cuma bilang dan dia langsung marah. Scarlett, beraninya kamu bicara seperti itu ke adikmu. Padahal kamu yang hamil, seperti wanita murahan dan nggak tahu siapa ayahnya. Oh, kamu aib bagi kita semua. Bennett bilang dia mungkin akan terima kamu kembali kalau kamu singkirkan monster itu. Gimana ayah bisa bilang begitu? Dia cucu ayah. Bukan bagiku, dia cuma anak tanpa ayah yang gak direncanakan, yang seharusnya di panti asuhan. Aku punya ayah. Aku punya. Oh, punya ya. Lalu di mana dia? Selama 4 tahun terakhir, kamu tahu apa kata orang tentang ibumu? Mereka bilang dia wanita murahan yang gak bisa jaga kehormatannya. Dan kamu cuma anak gak direncanakan yang gak seharusnya lahir. Hina aku sesukamu. Tapi aku bersumpah, kalau kamu hina putriku lagi, Daniel, aku akan cabut lidahmu. Ayah, wanita sialan ini pukul aku. Beraninya kamu sentuh adikmu. Sekarang minta maaf padanya. Atau aku sumpah akan hajar kamu habis-habisan di depan putrimu. Dia bukan adikku. Dia cuma anak haram dari wanita murahan selingkuhan ayah. Oh, Stephen, jangan biarkan dia bicara begitu. Sekarang, jadilah pria dan bela istri dan juga putrimu. Finn, minta maaf sekarang. Berhenti! Kakek, aku mohon. Jangan pukul ibu. Kakek menyakiti ibu. Lepaskan aku. Summer! Apa yang ayah lakukan? Dia punya asma. Kalau dia mati, itu berarti eliminasi alam. Ayah itu monster. Bawa bocah itu keluar dari sini. Kurung dia. Oke. Summer, sayang, bernafas. Tarik nafas. Summer! Tolong aku! Ibu! Ayah! Aku mohon. Biarkan dia keluar. Lepaskan dia. Aku mohon, jangan sakiti dia. Bos, hasil tes DNA sudah keluar. Summer adalah putri kandungmu. Dia beneran anakku. Tapi keluarga Hayes nggak pernah baik padanya. Sekarang tolak perjodohan dengan keluarga Whitmore. Dia dipandang rendah, terus-menerus ditekan. Dan Summer dipanggil anak haram. Ya, itu sudah cukup. Terima kasih, sampai jumpa. Ulang tahun yang menyenangkan. Gak terasa dia sudah 2 tahun. Selamat ulang tahun sayang. Aku akan selalu mencintaimu. Makan siang habis les renang. Dia berenang di kolam dalam sendirian. Anakku tumbuh begitu cepat. Aku akan selalu bangga padamu. Banyak pengalaman pertama hari ini. Pertama kali petik labu dan nonton pertandingan bisbol. Ayahnya gak pernah ada untuk momen-momen pertamanya, tapi aku akan temani dia sebisa mungkin. Summer dirundung lagi hari ini. Ada bocah yang bilang dia gak punya ayah. Aku bawa dia makan es krim favoritnya untuk hibur dia. Untuk pria yang tinggalkan kami, aku gak akan pernah maafkan kamu. Kamu besarkan dia sendirian. Pasti sangat berat, tapi sekarang gak lagi. Aku di sini sekarang dan gak akan ada yang tindas putri kita lagi. Summer?
Sayang, apa yang terjadi? Tolong. Summer, halo. Summer, di mana kamu? Ayah. Tolong. Summer? Sial. Cypher, dengar. Tolong lacak panggilan itu, oke? Aku nggak peduli apapun risikonya, temukan dia. Sekarang juga. Mereka akan segera tahu anak siapa yang mereka ganggu. Ayah, aku mohon. Aku mohon lepaskan dia. Dia nggak bisa bernapas, dia punya asma, dia bisa meninggal. Oh, lihat siapa yang mohon sekarang. Kamu baru saja tampar aku. Seharusnya kamu mohon padaku, kan? Kumohon, Daniel. Dia butuh inhalernya. Sudah terlambat. Lain kali sadar diri. Ayah, aku mohon. Oke, kamu mau selamatkan dia? Jawab ini. Apa hukuman melawan aku di rumahku? 10 pukulan. Kalau begitu tegakkan punggungmu. Oke. Lakukan. Yang penting lepaskan dia. Sekarang lepaskan dia. Langsung bahas anak itu lagi. Ayah, jelas dia belum belajar apapun. Daniel benar. Menurutku biarkan saja dia dikurung. Kalian monster. Demi Tuhan, kalau terjadi apa-apa padanya, kalian akan bertanggung jawab. Oke, kalau begitu buang saja anak haram itu. Mungkin aku akan biarkan dia hidup. Gak akan pernah. Ayah gak akan pernah ambil putriku dariku. Samar sayang. Samar sayang, ibu akan bawa kamu keluar, oke sayang? Samar. Samar sayang. Cepat, kasih kuncinya ke aku. Ayah, tolong. Ayah, dia sudah gila. Lakukan sesuatu. Dasar wanita liar! Aku akan bunuh kamu! Di mana putriku? Pemberhentian terakhir tur Global Jackstone berlokasi di Seabreeze. Ribuan penggemar mengerubungi tempat konser, ingin melihat sekilas dirinya. Superstar pemenang Maple Global, Jax telah menaklukkan penghargaan musik, Diamond, Velvet Palm, Pop Idol, papan atas, dan sekarang dunia. Apa-apaan? Apa sih masalahmu? Ini ruang kelas, bukan sirkus. Puji-puji siapapun itu di tempat lain saja. Ya kenapa sih? Sampah masyarakat kan nggak tahu. Apa hubungannya superstar denganku? Aku nggak kayak para penggemar itu. Dan aku kehabisan waktu. Beasiswa kampusku adalah satu-satunya jalan keluarku. Jadilah berguna sekali ini saja. Harus ada yang membayar tagihan di sini. Apa-apaan? Apa? Sepedaku! Hei kau!
Kalau kau khawatir soal cewek-cewek itu, mereka sudah pergi, jadi... Sial. Astaga. Astaga, tolong! Oke. Oke. Ayolah. Lepaskan aku, lepaskan! Ada apa denganmu? Ada apa denganku? Sudah kubilang aku akan menuntutmu. Maaf, apa? Menuntut? Karena penguntitan, perilaku psikotik, aku akan telepon polisi. Polisi? Aku baru saja menyelamatkan nyawamu, gak berterima kasih padaku. Apa? Ku bilang, aku baru saja menyelamatkan nyawamu. Kau bukan penggemar. Penggemar? Gemar apa? Melompat ke air untuk nyelamatin orang asing? Sial. Cowok kurang ajar. Jadi seremaja yang gak tahu kalau aku bintang pop terbesar di dunia. Ini planet apa? Hariku sudah cukup buruk tanpa ini. Biarkan aku menebusnya. Iya, mana mungkin. Enggak, serius, biarkan aku menebusnya. Nona Sadie White. Kelihatannya dia kaya. Aku bisa kasih kau tiket masuk $500 belakang panggung malam ini. Apa tadi dia meminta uangku? Tiket masuk belakang panggung. Kau merusak sepedaku. Kau tahu? Lupakan saja. Tunggu, ini... Kau tahu kan ini basah? Ini pelada, kau bisa menjualnya. Ini pekerjaanmu kan? Apa? Kau menjebak cewek-cewek itu dengan matamu yang indah dan baju desainermu? Kau pikir mataku indah? Tapi kau sebenarnya cuma bajingan narsistik yang bahkan gak bisa berterima kasih pada gadis yang kasih kau napas buatan saat dia bahkan belum pernah ciuman. Kau kasih aku ciuman pertamamu. Tunggu, kau belum tahu namaku. Aku gak tertarik. Kenapa kau sangat jahat pada aku, Sadie White? Dan kenapa aku suka itu? Skandal pinggir pantai, superstar dengan kekasih rahasia. Hei ibu, aku... Jadilah berguna sekali ini saja. Apa ini, Bu? Pekerjaan barumu. Harus ada yang membayar tagihan di sini. Aku harus bekerja sebanyak apa untuk membiayai keluarga ini? Gak nyangka aku memakai sepatu roda sejauh 6 kilometer. Aduh, aku harus bekerja 2 shift untuk mengganti roda yang dirusak bajingan itu. Aku gak nyangka kita akan melihat Jax tampil langsung. Apa dia akan melihat kita? Ayolah, ini bukan drama vertikal yang menggelikan itu.
Hei kau tahu di mana ruang gantinya? Aku harus kasih ini ke Jax, dia akan tampil dalam 20 menit. Tunggu, aku nggak tahu. Makasih, maaf. Ada keadaan darurat, paparazi berusaha menerobos masuk. Makasih. Ini hari pertama aku. Ini konyol, apa-apaan? Kenapa kau biarkan dia pergi keluar dengan jam tangan Maple? Oke. Enggak, aku sudah bilang. Dia cuma boleh terlihat dengan Rotex di pergelangan tangannya. Kau berada di ujung tanduk. Apa kau mau dia kehilangan kontrak $30 juta ini, hah? Begitu? Oke, sudah cukup. CMS malam. Kau pakai apa di tanganmu? Jam tangan Maple. Jam tangan Maple? Kau punya kontrak eksklusif 1 tahun dengan Rotex. Itu cuma jam tangan. Cuma jam tangan. Cuma jam tangan? Jax, ini adalah kontrak $30 juta. Kau sudah berkepala dua. Sudah waktunya kau serius tentang bisnismu. Serius? Aku belum makan seharian dan aku harus tampil selama 3 jam di depan seluruh stadium 20 menit lagi saat kau bicara padaku tentang jadi serius. Dan sekarang berita CMS bilang turmu mulai kehilangan daya tariknya. Persetan mereka. Aku mau cari udara. Jax, kita nggak punya waktu. Aku bilang beri aku waktu sebentar. Aku sangat... Itu kau. Tunggu sebentar. Kau pria yang... Cewek bodoh! Lihat perbuatanmu. Dia harus naik ke panggung 10 menit lagi. Ada apa denganmu? Ada apa denganku? Apa kau tahu siapa aku sebenarnya? Hah? Jangan marahi dia. Apa? Dia merusak setelan jasmu. Fior mensponsori kita cuma untuk 1 setelan. Kami akan menuntutmu. Kau akan berutang ribuan. Keluar. Pergi. Carikan aku baju lain untuk dipakai. Jax? Atau aku nggak akan naik ke panggung. Lihat apa kau? Kau dengar dia? Dan waktu aku kembali, dia harus sudah pergi. Dia harus sudah dipecat. Sedih kan? Aku minta maaf. Bohong. Dengar, kasih tahu wanita gila itu aku berhenti. Tunggu. Lepaskan aku. Ku bilang tunggu, Sadie White. Ku bilang tunggu, Sadie White. Kau ngapain kau bilang aku berhenti? Kau nggak tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu. Kau bajingan yang merusak sepedaku, mengira aku penguntit padahal sudah ku selamatkan saat tenggelam lalu diserang oleh pelayanmu. Dia manajerku dan... aku minta maaf. Astaga, matanya memang indah. Ya, aku memaafkanmu. Jadi, apa aku sudah boleh pergi? Enggak. Kau nggak boleh pergi dariku lagi. Nggak boleh ada yang pergi. Karena kau terkenal. Karena aku Jack Stone. Huh? Artis laki-laki termuda di puncak Billboard Hot 100. Artis yang paling banyak diputar kedua di Spotify. Nggak tahu. Tapi itu masuk akal. Melihatmu yang nggak peka. Sadarlah, Sadie. Dia cuma bajingan tampan. Bantu aku jadi peka. Apa? Berapa umurmu? 18. Berapa umurmu?
Baiklah, Sadie yang berumur 18 tahun. Kau gadis remaja pertama yang pernah kutemui yang gak tahu dan gak peduli sama sekali kalau aku bintang pop terbesar di dunia. Jadi aku akan cari cara lain untuk memikatmu. Cypher, kalau kamu telepon sekali lagi saat aku lagi perjalanan jauh, aku bakal gilas wajahmu dengan truk ini. Kamu, pemimpin Dominion Tech, perusahaan senjata miliaran dolar, kerja sebagai supir truk. Gak bisa lakukan itu kalau aku matikan. Aku harus cari tahu siapa yang coba bunuh aku. Itu alasan aku telepon, bos. Kami sudah menemukan orangnya. Sial! Astaga! Itu dia, tangkap dia! Jalan! Aku bayar berapapun asal lolos dari mereka. Bisa tolong lebih cepat nggak? Nona, ini truk Peterbilt 6 silinder, oke? Bukan Ferrari. Ini bisa buat lebih cepat? Oke, kita coba. Sayang, ayo jalan. Ayo! Hati-hati dengan tembok itu. Sial! Awas! Kita aman sekarang. Kamu nggak apa-apa? Aku perlu berbaring. Boleh peluk aku? Aku merasa mual. Oke, sini. Hei. Gak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Apa? Aku merasa panas banget sekarang. Panas banget. Aku cuma... Oke, dengar. Aku bisa panggil dokter kalau perlu. Enggak, aku nggak perlu dokter. Aku perlu kamu. Sekarang. Hei, tunggu. Tunggu. Kita nggak seharusnya. Aku tahu yang aku mau. Hei, kamu yakin? Diam dan tiduri aku. Bos, aku kirimkan lokasi orang yang buru kamu. Saatnya akhiri ini. Lalu aku bisa hidup sederhana, tanpa bersembunyi. Andai aku bisa tetap di sini sama kamu, gadis misterius. Tapi ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Kamu beneran pikir bisa bunuh aku dan ambil alih perusahaanku? Kata seorang pria yang datang sendirian tanpa senjata. Bunuh dia sekarang. Kamu lupa satu hal. Aku yang jual senjata-senjata itu padamu. Mati kamu sialan!
Bom ini gratis untukmu. Jangan. Kumohon kembali. Matikan bomnya, aku mohon. Enggak, aku gak mau mati seperti ini. Matikan! Ayo sayang, kita cari ayahmu. Try me, I'm coming ready or not, I'm headed straight to the top. Whoa, oh, try me, I'm coming ready or not, I'm headed straight to the top. Whoa, oh, try me. Ibu, ayahku beneran ada di sini. Harusnya begitu. Kalau bajingan itu kabur lagi, dia nggak akan. Truknya rusak. Dia nggak bisa kabur. Jangan bilang truknya masih sama setelah 4 tahun. Andai aku bisa bilang begitu. Kamu nggak bisa sembunyi di bawah sana, jagoan. Walaupun aku suka pemandangannya. Faye, aku akan segera bayar sewanya, oke? Kalau kamu nggak ada, kamu harus bayar dengan cara lain. Melihat tubuhmu penuh keringat, buat aku tergila-gila. Faye, dengar. Aku akan bayar uangmu, oke? Karena aku punya muatan besar minggu ini. Kamu beneran mau hidup seperti ini? Di jalanan, habis bulan habis gaji. Kamu nggak mau aku manjain saja? Aku nggak akan terikat oleh siapapun. Gak ada istri, gak ada anak. Selamanya. Aku akhirnya temukan ayah. Nggak ada anak apanya. Pembohong. Hei, nak, kamu salah orang. Ibu bilang kamu ayahku. Bohong itu nggak baik. Dia nggak bohong. Kamu ayahnya. Bajingan sombong yang habis pakai lalu buang. Aku sudah cari kamu selama 4 tahun. Anak-anak lain bilang aku nggak punya ayah. Ayah nggak akan tinggalin aku, kan? Dia beneran anakku. Tes DNA, resmi dan legal. Sial, dia beneran anakmu ya? 99,99%. Kenapa kamu nggak cari aku lebih awal? Cari kamu? Oh ya? Kamu kira aku bisa Google ayah misterius dan dapatkan lokasi GPS-mu? Aku sudah cari kamu bertahun-tahun. Kamu nggak pernah tinggal di tempat yang sama. Sial, selama ini aku sembunyi karena aku kira teroris menguntitku. Ternyata dia orangnya. Oke, jujur saja, aku nggak nyangka satu kali akan... Satu kali? Enggak. Kalau kamu ingat dengan benar, kita lakukan 3 kali. Berturut-turut. Tanpa jeda. Sial, dia nggak main-main. Kalau kamu pria sejati, kamu akan nikahi aku sekarang. Maaf, apa? Maaf, apa nikah denganku beban? Aku terlalu jelek buat ayah. Bukan, tentu saja bukan. Lihat betapa cantiknya kamu. Aku ingin sekali jadi ayahmu. Aku bukan tipe yang cocok jadi ayah. Bukan. Diamlah dan masuk ke mobil. Kita akan menikah. Hore! Sekarang aku punya ayah. Punya ayah. Iya, dan aku juga punya anak perempuan tercantik di dunia. Aku sayang sama ayah. Karena sekarang Samar punya ayah, aku bisa fokus bereskan kekacauan di perusahaanku. Aku punya urusan penting yang harus aku urus. Aku akan telepon kamu. Oke. Kalau kamu coba kabur lagi, aku potong kelaminmu. Pesan diterima dengan jelas. Ayah, masukkan nomor ayah. Biar aku bisa telepon kalau kangen. Tentu saja, sayang. Kemari.
Dah, Ayah. Dah sayang. Area sudah diamankan. Ini resmi menjadi area tanpa sinyal internet. Kasih hormat ke pemimpin kita. Komandan Reed. Aku punya tugas buat kalian. Scarlet Hayes. Apa yang kamu mau tahu, Pak? Cari tahu apakah putrinya beneran anakku. Apa? Pak, dia mungkin manfaatkan dan hanya incar uang kamu. Cypher, kalau kamu terus ngoceh, aku akan potong lidahmu. Iya, Pak. Maaf. Terima kasih, Pak. Tolong kau uji ini dan kasih tahu aku segera setelah ada hasilnya. Aku akan uji sendiri. Ayo jalan. Kalau gadis itu beneran anakku, aku akan dedikasikan seluruh hidupku untuk memberi dia semua yang dia mau. Nona Scarlet, sekedar info, ayahmu sangat marah. Tentu saja dia marah. Scarlet! Berani-beraninya kamu. Scarlet, perusahaan lagi kehabisan dana dan kamu masih berani datang ke sini. Terakhir aku cek, ayah ketua dewannya. Ini tanggung jawab ayah, bukan aku. Oh, tolong. Kalau kamu nikah dengan Bennett Whitmore, alih-alih kabur dan lahirkan anak haram itu, kita punya uang untuk selamatkan perusahaan. Tutup mulutmu, Daniel. Summer bukan anak haram. Dia punya orang tua yang mencintainya. Ya ampun. Ayah, ibu, kalian dengar nggak? Aku cuma bilang dan dia langsung marah. Scarlet, beraninya kamu bicara seperti itu ke adikmu. Padahal kamu yang hamil, seperti wanita murahan dan gak tahu siapa ayahnya. Oh, kamu aib bagi kita semua. Bennett bilang dia mungkin akan terima kamu kembali kalau kamu singkirkan monster itu. Gimana ayah bisa bilang begitu? Dia cucu ayah. Bukan bagiku, dia cuma anak tanpa ayah yang gak direncanakan, yang seharusnya di panti asuhan. Aku punya ayah. Aku punya. Oh, punya ya. Lalu di mana dia? Selama 4 tahun terakhir, kamu tahu apa kata orang tentang ibumu? Mereka bilang dia wanita murahan yang gak bisa jaga kehormatannya. Dan kamu cuma anak gak direncanakan yang gak seharusnya lahir. Hina aku sesukamu. Tapi aku bersumpah, kalau kamu hina putriku lagi, Daniel, aku akan cabut lidahmu. Ayah, wanita sialan ini pukul aku. Beraninya kamu sentuh adikmu. Sekarang minta maaf padanya. Atau aku sumpah akan hajar kamu habis-habisan di depan putrimu. Dia bukan adikku. Dia cuma anak haram dari wanita murahan selingkuhan ayah. Oh, Stephen, jangan biarkan dia bicara begitu. Sekarang, jadilah pria dan bela istri dan juga putrimu. Minta maaf sekarang. Berhenti! Kakek, aku mohon. Jangan pukul ibu. Kakek menyakiti ibu. Lepaskan aku. Summer, apa yang ayah lakukan? Dia punya asma. Kalau dia mati, itu berarti eliminasi alam. Ayah itu monster. Bawa bocah itu keluar dari sini. Kurung dia. Oke. Summer, sayang, bernafas. Tarik nafas. Summer. Tolong aku. Ibu, ayah. Aku mohon. Biarkan dia keluar. Lepaskan dia. Aku mohon, jangan sakiti dia.
Hasil tes DNA sudah keluar. Summer adalah putri kandungmu. Dia beneran anakku. Tapi keluarga Hayes nggak pernah baik padanya. Sekarang tolak perjodohan dengan keluarga Whitmore. Dia dipandang rendah, terus-menerus ditekan. Dan Summer dipanggil anak haram. Ya, itu sudah cukup. Terima kasih, sampai jumpa. Ulang tahun yang menyenangkan. Gak terasa dia sudah 2 tahun. Selamat ulang tahun sayang. Aku akan selalu mencintaimu. Makan siang habis les renang. Dia berenang di kolam dalam sendirian. Anakku tumbuh begitu cepat. Aku akan selalu bangga padamu. Banyak pengalaman pertama hari ini. Pertama kali petik labu dan nonton pertandingan bisbol. Ayahnya gak pernah ada untuk momen-momen pertamanya, tapi aku akan temani dia sebisa mungkin. Summer dirundung lagi hari ini. Ada bocah yang bilang dia gak punya ayah. Aku bawa dia makan es krim favoritnya untuk hibur dia. Untuk pria yang tinggalkan kami, aku gak akan pernah maafkan kamu. Kamu besarkan dia sendirian. Pasti sangat berat, tapi sekarang gak lagi. Aku di sini sekarang dan gak akan ada yang tindas putri kita lagi. Summer? Ayah. Sayang, apa yang terjadi? Tolong. Summer, halo. Summer, di mana kamu? Ayah. Tolong. Summer? Sial. Cypher, dengar. Tolong lacak panggilan itu, oke? Aku gak peduli apapun risikonya, temukan dia. Sekarang juga. Mereka akan segera tahu anak siapa yang mereka ganggu. Ayah, aku mohon. Aku mohon lepaskan dia. Dia nggak bisa bernafas, dia punya asma, dia bisa meninggal. Oh, lihat siapa yang mohon sekarang. Kamu baru saja tampar aku. Seharusnya kamu mohon padaku, kan? Kumohon, Daniel. Dia butuh inhalernya. Sudah terlambat. Lain kali sadar diri. Ayah, aku mohon. Oke, kamu mau selamatkan dia? Jawab ini. Apa hukuman melawan aku di rumahku? 10 pukulan. Kalau begitu tegakkan punggungmu. Oke. Lakukan. Yang penting lepaskan dia. Sekarang lepaskan dia. Langsung bahas anak itu lagi. Ayah, jelas dia belum belajar apapun. Daniel benar. Menurutku biarkan saja dia dikurung. Kalian monster. Demi Tuhan, kalau terjadi apa-apa padanya, kalian akan bertanggung jawab. Oke, kalau begitu buang saja anak haram itu. Mungkin aku akan biarkan dia hidup. Gak akan pernah. Ayah gak akan pernah ambil putriku dariku. Summer sayang. Summer sayang, ibu akan bawa kamu keluar, oke sayang? Summer. Summer sayang. Cepat, kasih kuncinya ke aku. Ayah, tolong. Ayah, dia sudah gila. Lakukan sesuatu. Dasar wanita liar! Aku akan bunuh kamu! Di mana putriku?